Nah, sekarang saya akan download Aku Lakunya dulu, ya, install. Kita tunggu dulu ya. Siapa yang di sini galbay Aku Laku? Coba tulis di kolom komentar. Nah, Anda galbay berapa, dari tahun berapa? Apakah Anda lebih lama dari saya galbaynya? Apakah Anda lebih banyak galbaynya dari saya? Coba tulis di kolom komentar. Ya, nanti kita lihat saya galbaynya berapa di sini dan dari tahun berapa gitu ya. Nah, ini lagi dipindai virusnya, lalu cepetan dong ya. Oke, tidak ada virus ya. Kita buka. Lama sekali ini loadingnya nih ya. Kenapa nih loadingnya lama sekali nih? Nah, wah, ini otorisasi privasi guys ya. Ada informasi lokasi, daftar kontak dan lain-lain gitu ya. Jadi Aku Laku bisa lihat daftar kontak Anda. Nah, nanti ini akan kita bahas gitu ya setelah kita melihat limit saya gitu. Ini ada informasi perangkat juga. Oke, kita login dulu ya. Ini akan saya blur HP saya. Nah, minta lokasi ya. Lalu masukkan kata sandi. Oke, kita sudah login dan konfirmasi dulu. Ya, saya memiliki satu tagihan 720 hari guys. Coba lihat, 12 juta sekian guys ya. Dari tahun 2021. Apakah Anda lebih besar daripada saya? Ya, apakah Anda ini lebih lama dari saya, dari 2020 masih galbay? Saya masih galbay dari tahun 2021 sebesar 12.538.000 guys. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, galbay segitu belasan juta didatangi DC lapangan nggak? Nah, ini yang uniknya ya, yang unik terjadi pada saya. Saya walaupun besar ya galbaynya, tapi tidak pernah didatangi DC lapangan guys. Ya, di Aku Laku itu ya, saya galbay di Aku Laku itu ya. Kemungkinan besar karena saya galbaynya itu di tahun 2021 guys ya, belum banyak seperti sekarang ya. DC lapangan Aku Laku itu tahun 2021 mungkin masih perekrutan, masih sedikit ya, padahal waktu itu saya di Jabodetabek, di Jakarta loh guys. Tapi tetap saja guys, saya ini tidak didatangi oleh DC lapangan. Alasan paling kuat kenapa saya ini tidak didatangi DC lapangan walaupun galbaynya besar dan sudah lama ya, karena datanya sudah lama guys ya, dari tahun 2021 ya. Kalau misalkan saya galbay tahun 2025 2024 mungkin didatangi ya, tapi ini karena data busuk, data lama ya kan. Terus juga banyak sekali tantangan ekonomi. Aku Laku ini perlu laporan ke OJK, yang mana laporannya harus bagus ya. Mungkin data saya ini dihapus guys sebenarnya, tapi di aplikasinya tidak, masih gitu ya. Nah, untuk penagihan WA pun sudah tidak ada sama sekali yang menagih saya lewat WA, lewat SMS, lewat telepon dari Aku Laku ya. Nah, itulah kemungkinan besar kenapa saya itu tidak didatangi DC lapangan, karena data saya sudah busuk guys ya. Data saya sudah data lama. Makanya bagi Anda yang masih rawat-rawat pinjolnya ya, itu ya bisa saja nanti pinjol-pinjol yang ini yang tidak ada DC lapangan tadinya jadinya ada DC lapangan gitu ya, karena perubahan gitu kan. Seperti itu guys. Makanya galbay itu jangan ditunda-tunda. Sudah saja kalau Anda sudah tidak kuat ya sudah galbaykan saja gitu loh ya, daripada nanti ada aturan berubah yang merugikan kita sendiri gitu. Oke. Nah, bagi Anda yang galbay, silakan hapus aplikasi Aku Laku Anda ketika Anda sudah galbay. Ya, karena Aku Laku ini masih bisa melihat kontak-kontak Anda dan mengetahui lokasi presisi Anda. Oke, ya, gampang ya, mudah ya. Nah, ini Aku Laku. Sekarang kita ke pinjol yang kedua, yaitu Kredinesia guys. Oke, siapa yang tahu Kredinesia? Apa di sini ada yang galbay Kredinesia? Kayaknya Kredinesia ini mau bangkrut guys ya. Udah nggak terkenal lagi, udah jarang ngasih pinjaman gitu kan ya. Nah, ini saya perlu login dulu ya. Saya akan login di Kredinesia. Nah, ini saya ingin masukkan nomor HP, saya blur, lalu masukkan kata sandi, saya blur juga ya. Nah, ini saya galbaynya tahun 2021, kalau nggak salah 5 juta guys galbaynya, banyak juga gitu ya. Tapi kayaknya Pak, firasat saya Kredinesia ini pengen bangkrut. Oke. Kirim kode OTP dulu. Kemana nih? Ke WhatsApp aja deh coba. Nah, coba kita tunggu.
Nih guys ya, saya masih pakai nomor yang saya galbaikan dulu dari tahun 2021 sampai sekarang. Ya buktinya masih bisa login gitu kan. Coba kita lihat utangnya berapa nih. Ini lewati aja nih, lewati. Wah apa nih, suruh bikin pola gitu ya, ya asal-asalan aja ya. Nah oke, loh kok nggak ada ini, mana ini pinjaman saya ini, coba pembayaran, loh kok nggak ada tagihannya. Ini saya galbay 6 juta loh, 5 juta sampai 6 juta loh. Loh nggak ada. Wah sudah di auto lunaskan guys, sudah dihapus guys ya. Ini saya harusnya masih galbay loh 5 juta 6 juta, tapi sudah dihapus. Buktinya saya bisa login ya. Ini suruh ngisi lagi, verifikasi data lagi, ya malas ngapain gitu, percuma, nggak akan bisa juga gitu ya. Nah ini saya sudah di auto lunaskan guys ya, ternyata di Kredinesia gitu kan. Kayaknya sih ya, firasat saya ini ya, dia ini mau bangkrut guys, mau tutup guys Kredinesia ini kayaknya ya. Tuh nggak ada data sama sekali guys, gimana ya. Waduh. Padahal saya itu langganan loh dulu di Kredinesia, galup tulob ya di Kredinesia itu ya. Salam galbay dan mantap galbay gitu kan. Oke. Nah, saya ingin menginfokan yang sudah saya infokan di video-video lain, bahwa hutang tidak dapat dipidana. Oke ya, kalau yang sudah tahu ya sudah skip saja gitu ya. Sana Anda jalan-jalan, jangan jalan-jalan, masih hari Rabu ya, cari uang yang banyak gitu ya. Kalau Anda sudah tahu ya. Bagi yang belum tahu ya, saya akan menyebutkan pasal-pasal 19 ayat 2 itu ya. Karena banyak sekali nasabah yang masih ketakutan dan kebingungan, merasakan kecemasan, panik, was-was, stres, depresi gitu ya. Tidak tahu harus gimana gitu ya. Yang berlebihan sekali stresnya gitu ya. Karena ya tekanan-tekanan dari DC gitu. Oke. Saya akan mengutip dari beberapa website resmi yang menyatakan bahwa hutang pinjol tidak dapat dipidana. Oke, ya. Dari hukum online saya akan tampilkan di sini. Dari hukum online, dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa hutang piutang tidak boleh dipidana penjara. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang ya. Itu yang pertama dari hukum online ya. Biar tambah mantap lagi, kita cari ke website yang kedua dari solopost.com. Oke, yang kedua merujuk pasal 19 ayat 2. Walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga dari pikiran rakyat. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Gitu ya. Jadi ya tidak akan bisa ketika Anda itu tidak mampu bayar pinjol lagi, Anda itu dipenjara, tidak akan bisa. Tidak akan bisa dipidanakan gitu, itu sudah jelas ya. Jadi jangan lagi ada yang mau dibodoh-bodohi oleh petugas penagihan dari pinjol yang entah ya pihak ketiga, pihak ke-100, pihak ke-300, terserah, saya tidak peduli ya. Hutang tidak bisa dipenjara gitu bagi buat yang cewek-cewek ya terutama gitu ya. Mungkin aduh gimana nih gitu kan ya, bingung nih gitu ya, tidak bisa dipenjara Anda itu gitu ya. Kalau masalah penagihan risih gitu kan, rame penagihannya gitu ya, anggap saja gitu ya, itu anak TK lagi ya, lagi istirahat anak TK gitu kan, WA Anda itu anak TK lagi istirahat gitu, rame, ada yang mainan prosotan, ada yang mainan ayunan gitu, itu ya petugas-petugas penagihan itu rame gitu ya. Kita yang waras ngalah aja gitu loh ya kan ya, santai saja gitu ya. Lama-lama saya buang juga nomornya gitu kan. Nah, gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini membantu ya bagi yang galbay-galbay, bagi yang para pro player ini ya. Anda
mengkayakan diri saja, mensejahterakan diri saja. Anda kalau sudah kaya, ya traktir saya mie ayam, oke? Semoga video ini membantu, sampai jumpa di video selanjutnya.